kemarin sempat ketemu lah sama menteri-menteri Pak Prabowo, termasuk dari Wamen Pak Fahri Hamzah, terus ya waktu kita ada Silaknas di Banten melalui stafnya, jadi kita udah banyak ngomong, regulasinya juga kita udah dibuka sedemikian rupa, tinggal pilihan masyarakat sebenarnya itu mau pakai yang syariah atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di Jagongan on Wheel. Di atas roda kita bercerita. Untuk segmen kedua ini ya, kita nanya ke Mas Adit. Selanjutnya ini, tantangan-tantangan apa nih Mas yang dihadapi untuk developer syariah seperti Mas Adit untuk mengembangkan bisnis yang ada di Indonesia ini Mas? Apa tantangannya nih Mas? Yes, sebenarnya sih ya nggak dibilang tantangan ya tantangan ya. Ini memang PR yang harus kita hadapi ini sebenarnya. Kita itu sering berbenturan dengan pemahaman masyarakat sih, antara developer properti syariah itu seperti apa. Karena masyarakat kita juga nggak ini ke masyarakat, cuma karena masyarakat itu kan posisinya sudah terbiasa dengan selalu dengan bank, dengan konvensional terus, dan mindset dari masyarakat itu seperti itu. Tapi begitu masyarakat tahu sistem yang kita tawarkan benar-benar pakai sistem syariah yang benar-benar kita tanpa riba, terus tanpa sita, tanpa checking dan lain-lain, itu yang kita usung itu udah begitu dia udah ngerti apa yang kita sampaikan, apa yang kita kita kasih fasilitas ke teman-teman semua, pasti ngambil lagi gitu. Nah memang itu sih tantangan kita sih, tantangan itu yang kita jadikan semangat untuk salah satu dakwah kita, mengentaskan masyarakat dari riba untuk pembelian KPR rumah. Nah kita jadikan itu lahan dakwah kita sebagai penyemangat, sebenarnya seperti itu. Mantap, mulia sekali nih Mas Adit sebenarnya ya. Dari tujuan hidupnya itu udah mulia ya, semoga dimudahkan semua bisnis. Amin. 12 tahun 12 tahun di bank. Nebus kesalahan lah ya. Semenyesal itu teman-teman. Harus ya. Kita kalau udah ngerti ya buat apa sih? Tujuan kita hidup untuk apa? Terus kalau sudah kita tahu sistemnya diperbankan seperti itu, apa iya kita makan melanjutkan terus? Kan kita udah tahu riba itu pasti diperangi Allah sama malaikatnya. Kalau udah diperangi Allah sama malaikatnya, kita mau berlindung kemana? Berlindung sama setan. Wah, itu ya perlu dijadikan mindset. Kalau memang benar-benar kita udah diperangi Allah sama malaikatnya, nah kita itu sebenarnya mau berlindung kemana? Minta pertolongan kemana? Nah itu. Ya, betul. Udah jelas di Al-Quran. Mantap. Itulah. Sekalian tausiah nih teman-teman. Untuk regulasi nih Mas, regulasi di Indonesia ini apakah menyulitkan, atau regulasi tentang properti syariah ya, entah itu undang-undang atau apakah menyulitkan atau cukup mendukung untuk perkembangan bisnis properti syariah? Alhamdulillah untuk regulasi kita nggak ada kendala sama pemerintah, kita mesra-mesra aja sama pemerintah. Kita mau izin sebanyak-banyaknya, mau buka lahan sebanyak-banyaknya, sistem syariah kita dibuka sebar-barnya sama pemerintah. Benar-benar mendukung lah ya ini pemerintah, tak acungin jempol lah. Apalagi ini
ada program ya dari Pak Presiden untuk rumah murah, sama murah ini. Nah, kita kemarin sempat ketemu lah sama menteri-menteri Pak Prabowo, termasuk dari Wamen Pak Fahri Hamzah, terus ya waktu kita ada Silaknas di Banten melalui stafnya, jadi kita udah banyak ngomong, regulasinya juga kita udah dibuka sedemikian rupa, tinggal pilihan masyarakat sebenarnya itu mau pakai yang syariah atau tidak. Nah itu menurut regulasi pemerintah udah mendukung sih, didukung banget lah, Positif ya. positif itu dengan adanya kayak gini. Perizinan berarti nggak ada hambatan nih Mas ya? Nggak ada, alhamdulillah kita lancar-lancar saja. Memang untuk developer perlu di ini dalam pemilihan lahan mesti kita cek dulu lah, itu zonanya, terus hijau apa, lahan sawah dilindungi. Nah itu mesti kita screening dulu lah di awal. Iya. Kalau memang itu zona untuk perumahan, pemerintah ngedukung kok. Tuh, dukung banget. Ya. Untuk strategi nih Mas, strategi perkembangan pasar nih Mas, strategi pengembangan pasar yang untuk developer syariah ini, itu seperti apa nih Mas strateginya? Kita strateginya memang kita kasih ke teman-teman yang ada di instansi, atau kita kerjasama sama MOU dengan instansinya, dengan sistem kerjasama itu kita bisa ngerti, oh ini calon customer kita di sini udah kerja berapa lama, ataupun misalnya kita strategi untuk pemasarannya kita bisa pakai lewat TikTok ataupun Instagram. Nah itu kita udah masuk ke ranah situ semua, strategi itu. Terus kita masuk ke pengusaha-pengusaha. Jadi pengusaha ini kalau memang dia kepengen perumahan untuk anaknya, untuk saudaranya, atau kita kasih tahu. Karena developer properti syariah ini kita menilainya bukan dari slip gaji juga. Kita begitu kesepakatan harga segitu, dengan adanya kemampuan bayarnya, udah sesimpel itu. Nah, jadi strategi itu kita pakai. Terus kita juga konfirmasi ke beberapa teman-teman yang ada di ini, kita kasih tahu di pengajian juga bahwa ini ada properti syariah dengan sistem seperti ini. Nah itu Sosialisasi lah ya. Ya, sosialisasi seperti itu kita galakkan terus sama marketing kita situ. Keren. Cukup efektif ya Mas selama ini untuk itu ya, untuk apa strategi itu kita developer syariah ini punya Mas Adit ini diterapkan itu cukup efektif ya. Alhamdulillah saat ini sangat efektif sekali itu. Jadi kemarin kita yang 3 lokasi itu juga habis terjual dari itu instansi itu, terus kasih tahu juga ke beberapa rekannya, udah habis juga di 3 lokasi itu. Makanya dengan adanya itu kita mesti galakkan itu, dan kita mindset di marketing kita ini bukan sekedar jualan, kita bukan sekedar untuk menghabiskan target kita, cuman ini dijadikan sebagai salah satu dakwah kita ke masyarakat bahwa ini loh, kalau pengen punya rumah tanpa harus pakai riba. Nah itu sebagai contoh, kalau kita memang mengambil rumah tanpa riba, tanpa ini yang haram, otomatis kita nanti kan hidup lebih berkah, rezeki juga lebih enak dirasakan, seperti itu. Nah beberapa kasus juga seperti itu, begitu ngambil di kita karena merasa tenang ngangsurnya, rezeki alhamdulillah lebih berkah,
terus dia ngambil lagi. Ini ada salah satu customer kita itu yang dari project pertama sampai project ketiga dia ngambil terus ini. Gitu. Wih, itu Jadi, orang kaya itu. Nah, sebenarnya saya juga mau konfirmasi ini, kok bisa ngambil terus di proyek kita. Ternyata sempat dia juga konfirmasi ke kita bahwa di saat dia mulai ngambil proyek kita yang di pertama itu, tengah perjalanan ternyata dia omsetnya naik dari penjualan, dari usahanya dia naik. Akhirnya kepengen lah punya investasi rumah lagi. Itu ada beberapa lagi. Nah seperti itu terus ngambil lagi. Kita, ya itu yang jadi case di kita itu ada yang seperti itu juga sebenarnya. Tuh. Mantap, keren. Kalau respon masyarakat gimana Mas untuk properti syariah ini? Apa setelah dengan sosialisasi itu mereka ada yang defensif, katakanlah wah enak, masih enak, inilah konvensional, ini bank bisa diatur gini, atau gimana? Respon kebanyakan seperti apa? Ya nggak dipungkiri lah ya, ada masyarakat yang kayak gitu juga. Cuman di saat kita sosialisasi banyak juga yang awalnya dia skeptis dengan adanya seperti itu kan, karena ini mungkin di mata mereka hal baru lah ya. Nah awal-awal dulu memang berat sekali karena kita sosialisasi dengan ada yang gini-gini, legalitas kita itu selalu dipertanyakan sebenarnya. Terus karena dengan proses yang begitu mudahnya, orang juga kadang mikir juga ini beneran mudah apa ini memang cuman jargon-jargon aja nih. Nah itu cuman karena ini sudah alhamdulillah berjalannya waktu, kita juga sudah ada beberapa lahan yang sudah terjual, kita kasih contoh di sini gitu, terus masyarakat lebih mempercayainya, lebih condong ya untuk ngambil di lahan developer properti syariah di kita seperti itu. Nah, memang awal-awal kita nggak pungkiri sih, masyarakat yang skeptis itu banyak sekali. Cuman berjalannya waktu, alhamdulillah ini udah mulai kita lebih enjoy lah ya, lebih asik ini. Kita lebih mudah untuk jualan properti syariah ini sebenarnya. Kan dengan kemudahan-kemudahannya kayak gitu sih. Sudah mulai terbuka ya. Betul. Juga ini kemarin malah diminta untuk buka lagi yang di Jepara karena customer kita sebenarnya punya banyak saudara di Jepara juga. Cuman insya Allah lah nanti mungkin 2026 ini nanti kita canangkan untuk yang di Jepara nanti. Amin. Semoga lebih terpercepat teman-teman. 2025 udah rilis. Amin. Nah ini bisa diceritakan nggak Mas dari beberapa project yang sudah dikerjakan tuh, project mana nih yang paling unik atau mungkin yang paling sukses besar, atau yang apalah yang ceritanya menarik nih dari beberapa yang unik lah ya, yang unik ya. Kalau yang unik nih yang susah ini sebenarnya dilupain ini yang unik gitu. Ya, jadi waktu itu kita habis ngambil lahan nih ya, terus sambil ambil lahan, tahu-tahu ada ini orang tua ke rumah, kita bukan ada tamu di rumah. Dia nawarin lahan waktu itu, lahan. Nah kita kan karena habis ngambil lahan yang satunya, ya kita sampein, Pak ini terus terang aja kita habis ngambil lahan gini. Nggak taunya ternyata dia jual lahan itu pengen beliin motor sama anaknya. Nah itu, karena anaknya minta motor buat sekolah. Wah, nah ini terus gimana kan gitu kan? Kita belum jelasin nih model sirkah dan lain-lain, kita belum jelasin. Nggak taunya orang tua ini langsung udah Mas, ini beliin motor aja. Nah jadi tanah ini beliin motor aja, sisanya nanti semintanya. Terus tanah ini Mas Adit kelola aja.
Gimana Wah, coba enak itu? Unik dan nggak terlupakan itu. Dan pasti untung ya. Insya Allah dan alhamdulillah untung, dan ya ini sudah terjual semua teman-teman, seperti itu. Jadi lahan yang ditawarkan tadi itu sudah laku semua ini berarti. Udah Itu- laku semua. Wah, itu berapa Alhamdulillah. rumah itu Mas Adit jadinya? waktu Ya itu? nggak banyak lah, Tapi cukup lah lumayan ya. lah ya. Lumayan. Unik sih itu. Nah Itu itu rezeki itu. ya bisa tekanan rezeki. Terus kalau orang Jawa bilang kan ulung lah ya, itu ada kayak gitu juga. Cuman posisinya memang tuh nggak terlupakan. Kenapa? Kita habis ngambil lahan yang satunya ini kan. Nah begitu kita sampein, karena kita habis ngambil lahan gini, tak suruh nawarin ke orang lain pun dia nggak mau. Memang ini jatahnya Mas Adit. Nah ini pengen ke nah, Mas Adit ya, weh. cuman beliin motor buat anak Itulah pentingnya personal branding, teman-teman. gitu ya. Jadi orang-orang tuh udah percaya sama Mas Adit itu. Jadi ya, terus pokoknya era Mas Adit mau Amin. hanya personal brandingnya berarti bagus Mas Adit. Ya. Gitu. Kalau dilihat ini Mas Adit di Indonesia ini ya, umumnya ya, khususnya di daerah Kudus dan sekitarnya Jawa Tengah ini, tren pasarnya ini seperti apa nih Mas? Tren untuk properti syariah, tren baru atau apa itu ada nggak? Tren-trennya itu mengarah kemana nih? Dari sisi nggak usah syariah lah, dari sisi properti lah, secara umum, properti secara umum trennya ini kemana ini? Nah, ini banyak yang dikembangin juga teman-teman yang di nasional. Kebetulan kita masuk ke asosiasi developer properti syariah ya, nasional. Kemarin juga kita habis silaknas, banyak teman-teman itu yang mengelola rukos sama tempat wisata syariah, hotel syariah, terus rukos, rumah kos ya kan. Itu ternyata di kota-kota besar itu lagi booming nih teman-teman. Cuman memang khususnya di Kudus ini yang bisa booming, yang baru kita rintis juga itu rukos untuk di Kudus ya. Rumah kos deh maksudnya. Ya, rumah kos itu. Rumah kos Jadi itu khusus kos itu rumah. benar, khusus kos yang suasananya homey gitu. Depannya juga tampilan memang rumah. Jadi teman-teman yang ngekos di situ ngerasa nyaman kayak di rumah gitu. Ya, rukos jadi homey-nya itu kelihatan di situ gitu. Yang sekarang yang lagi booming-boomingnya di situ sebenarnya. Cuman kalau di kota-kota besar memang resort lah ya, resort syariah itu juga lagi keren-kerennya ini kayak gitu. Itu ya trennya ke sana ya. Jadi Ya. lebih ke investasi ya. Nah, betul, ke investasi. Mantap. Tapi investasi besar ya nilainya itu. Tapi kalau dikelola dengan syaraf, tadi Mas Adit bilang kalau apa namanya nasional dan segala macam, berarti itu properti ini punya semacam komunitas gitu atau seperti apa tuh Mas? Ya, kalau di kita itu kan developer properti syariah memang kita komunitas sebenarnya sama nasional itu. Jadi developer properti syariah itu sudah terbentuk asosiasi juga, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Pemerintah itu memang benar-benar buka selebar-lebarnya untuk kita, kesempatan yang sama dengan developer yang lain. Itu aja, kalau kita udah masuk ke asosiasi developer properti syariah, alhamdulillah kita udah masuk di tahun 2023 kemarin. Kita udah masuk ke asosiasi dan resmi masuk sana. Misal kita mau ngakses lewat PUPR punya pemerintah itu bisa kita karena ke akses sistemnya kita itu bisa. Kasih kumbang juga bisa. Benar-benar dipermudah ya. Permudah. Untuk jadi nama itu kelihatan di situ. Oh ini developer ini resmi nggak masuk ke asosiasi ini kelihatan di situ. Developer ini bermasalah apa enggak? Track recordnya kayak gimana gini ya, itu bisa kelihatan juga di sana. Seperti itu. Keren. Oke teman-teman, saya rasa untuk segmen kedua ini sudah cukup ya. Nanti kita masuk ke segmen 3, di mana kita mau tahu tips dan saran dari Mas Adit selaku pelaku properti syariah. Bagaimana sih tips masyarakat untuk memilih
properti syariah yang bagus, dan bagaimana kita bisa memilih legalitasnya itu seperti apa, nanti akan dijelasin Mas Adit di segmen ketiga. Oke, jangan ketinggalan, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan dari segmen ketiga. Jagoan on Wheel, di atas roda kita bercerita.